Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ini adalah episode ke-2041, I'm your host Popo Kusen. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan, gue akan cerita ada apa aja di dunia di 72 jam terakhir. Karena ini hari Senin, and gue juga akan muterin lagu-lagu yang asik yang gue pilih sendiri buat kamu. And kalau kamu nonton ini di YouTube, gak ada lagunya ya, jadi gak nyampe 1 jam. Lagunya gue tulis di description aja, biar bisa kamu dengerin sewaktu-waktu kamu mau. Okay? Anyway, kita mulai dulu, and it's a great day today, but terutama buat Arsenal ya, karena mereka sempat ketinggalan sama Aston Villa 2-1, terus tiba-tiba jadi menang 4-2, dan gak cuman itu, City juga terpleset jadi seri 1-1. Jadi sekarang Arsenal masih memimpin di Liga Inggris. Kayaknya beberapa kali Liga Inggris nih kelihatannya bakal ada titik balik City yang mimpin, tapi entah kenapa ini masih Arsenal terus nih. Jadi kalau kata orang-orang, gajahnya Arsenal masih di puncak ya. Tapi gue pribadi nggak apa-apa sih Arsenal juara, karena biar nggak bosen City terus kan. Tapi udah, kita mulai dulu dengan lagu pertama dari New Hope Club, ada Lush. Enjoy. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan Meta kayaknya akan menyusul jejaknya Twitter sama Elon Musk ya. Jadi mereka akan mulai mentes di dalam waktu dekat ini untuk memberikan centang biru kepada akun-akun yang membayar. Jadi untuk Instagram sama Facebook, di webnya akan di-charge $11.99 per bulan. Dan kalau mobile akan di-charge $14.99. Nah, gue bingung nih. Facebook itu kan ada di mobile sama ada di web ya. Berarti kalau dia pengen dua-duanya centang biru, apakah harus bayar dua-duanya? Gue nggak tahu sih. Anyway, si Mark Zuckerberg bilang ini namanya adalah Meta Verified Account. Dan ini minggu ini akan mulai diluncurkan di Australia dan di New Zealand. Kemudian di negara-negara lain akan segera menyusul. Nah, menurut Zuckerberg, kalau lo ada centang birunya, maka ada ekstra proteksi impersonation atau orang yang mencoba meniru kamu, and then ada juga direct access ke customer support, kemudian lebih visible juga di timeline orang-orang ya, pokoknya dapat perlakuan istimewa lah. Nah, kira-kira lu bakal beli nggak? $12 per bulan. Gua nggak tahu sih mau beli nggak ya buat Popo on the Radio, kayaknya sih enggak. Tapi udah, kita balik ke lagu sekarang, ada Kau Rumahku dari Raisa Anggiani. Enjoy. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan ada berita dari Hollywood sekarang kalau Avatar The Way of Water ini officially sekarang menjadi film dengan pendapatan terbesar atau omset terbesar nomor 3 di dunia. Jadi peringkat pertama adalah Avatar, peringkat kedua Avengers Endgame, dan peringkat ketiga yang baru adalah Avatar The Way of Water. Mereka menyalip film James Cameron yang lain, yaitu Titanic. Jadi sekarang Titanic ada di peringkat keempat, Way of Water di peringkat ketiga. Dan ngomong-ngomong soal Avengers, si Ant-Man akhirnya gue nonton weekend kemarin ya, Ant-Man and the Wasp Quantumania. Dan jujur, nanti gue akan kasih reviewnya yang lebih mendalam di Off the Record minggu ini. Kita akan ngebahas tentang film itu dan juga Marvel Phase 5. Tapi gue snapshot singkat aja, gue lebih suka post-credit scene-nya daripada filmnya. Gitu sih. Nggak jelek, tapi nggak bagus-bagus amat juga. Ya, gue masukin ke standar film Marvel lah. Nah, untuk post-credit scene-nya, tapi gue bilang ini adalah post-credit scene terbagus sejak, I guess, Infinity War. Pokoknya sejak Phase 3 itu, sejak Phase 4, ini post-credit scene terbagusnya Marvel sih. Nah, kita akan bahas itu di Off the Record minggu ini. But now, kita balik dulu ke lagu. Ada Is It Any Wonder dari Flaws. Check it out. Followers, salah satu penyakit yang bikin hidup kita nggak enak itu adalah diabetes ya. Kalau lo sampai kena diabetes, wah itu hidup lo nggak enak banget. Jadi mendingan dari sekarang lo cegah biar nggak kena diabetes. Dan salah satu cara yang paling gampang selain mengurangi gula adalah dengan mengganti gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang nggak bikin diabetes. Kamu bisa beli gula tes di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun online. Welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan CEO-nya YouTube atau bosnya YouTube, si Susan Wojcicki, gue nggak tahu bener apa nggak bacanya, Wojcicki. Nah, tapi dia memutuskan untuk turun dari posisinya sebagai YouTube CEO, pensiun ya, setelah 9 tahun menjalani perannya itu. Dia bilang dia memutuskan untuk memulai chapter baru yang lebih berfokus ke keluarga, ke kesehatan, dan juga ke personal project
yang dia passionate. Nah, yang take over adalah Chief Product Officer si Neil Mohan, and dia akan tetap membantu YouTube dalam beberapa ini untuk membantu transisinya, I guess, dan habis itu dia bakal berhenti. Nah, memang si penggantinya, si Mr. Mohan ini tuh dia yang melaunching YouTube TV, kemudian yang memimpin YouTube Music, YouTube Premium, sama YouTube Shorts. Jadi dia bilang kalau si penggantinya ini pasti juga bakalan oke. Si Susan ini sendiri, Susan Wojcicki ini sebenarnya udah gabung sama Google sejak tahun 1998, marketing manager yang Google yang pertama, kerja di Google selama 25 tahun, dan dia pokoknya keren banget lah. So, again, I guess, congrats ya buat Susan untuk pensiunnya dari YouTube, dari Google. Semoga personal project-nya nanti juga bagus ya. And now, kita balik ke lagu, ada Coast dari Hailey Steinfeld and Anderson .Paak. Check it out. Followers sudah sejak beberapa tahun yang lalu, gue itu mengganti gula gue dengan gula tes, gula 0 kalori yang nggak bikin diabetes, karena gue ada turunan gula dan gue nggak pengen kena diabetes. Soalnya kan kayak tadi gue bilang nggak enak banget. Dan hasilnya oke, tiap kali gue cek gula darah itu selalu di bawah 100. Jadi kalau lu sama kayak gue, ganti deh gulamu dengan gula tes ya, yang bisa kamu beli di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun online. Anyway, sekarang kita balik ke lagu, ada Moonlight Sunrise dari Twice. Check it out. Welcome back di Popo on the Radio, Madeline Spiny, dan akhirnya dua pihak yang mengajukan tawaran ke MU untuk membeli MU itu udah membuka identitasnya. Jadi benar ya, sedikit mirip. Jadi ada Qatar dan juga ada Sir Jim Ratcliffe. Sir Jim Ratcliffe ini yang punya Ineos, dia yang punya saham juga di tim Formula One Mercedes, dan dia juga tim Ineos juga, yang tim balap sepeda yang dia beli tim Sky, itu tim balap sepeda yang paling besar lah, kayak Real Madridnya tim balap sepeda. Kemudian ada si Qatar ini ternyata bukan Qatar, si Emir of Qatar yang punya PSG, tapi orang lain yang menjadi bos besarnya dari Islamic Bank of Qatar. Jadi orang kaya juga sih. Nah, dua-duanya bilang kalau mereka tidak akan membuat MU ini, tidak akan mengambil uang dari MU, tidak akan menghapuskan utang-utangnya MU. Jadi gue bilang di antara dua ini, siapapun yang akhirnya beli MU akan bagus buat timnya MU ini sih. Cuman kalau suruh milih, gue lebih milih I guess yang Qatar ya, karena duitnya lebih banyak daripada yang Sir Jim Ratcliffe. Walaupun fansnya MU di Inggris waktu di polling kayak 2/3 lebih milih si Jim Ratcliffe yang beli sih. Soalnya I guess gara-gara sama-sama orang Inggris ya. But kita tunggu aja nanti. Katanya sih proses pembelian MU ini akan selesai sebelum musim ini berakhir, sebelum bursa transfer musim panas. Jadi biar langsung bisa bergerak. Ya kita harapkan aja ya si Glazers segera menjual. And now ada khayalan tingkat tinggi dari Noah di Popo on the Radio. Balik lagi di Popo on the Radio, Madeline Spiny, dan ada kejadian aneh nih ya. Jadi di Amerika Serikat itu ada seorang laki-laki yang dia ini pasien kanker prostat ya, pasien kanker prostat, dan ternyata sejak didiagnosa itu dia tiba-tiba berbicara dengan logat Irlandia, padahal dia tidak pernah pergi ke Irlandia. Dan ternyata ini adalah penyakit sindrom langka yang disebut sebagai FAS atau Foreign Accent Syndrome. Dan ternyata selama beberapa tahun terakhir udah ada beberapa kasus seperti ini. Bahkan gue dulu pernah nonton, lo nonton House nggak sih? Kalau nggak, nonton deh, bagus. Jadi House tuh serial dokter gitulah di Amerika. Dan kayaknya di salah satu episodenya tuh ada deh yang pasiennya itu kena Foreign Accent Syndrome ini. Dia jadi kayak ngomong British atau ngomong apa, padahal dia orang Amerika dan nggak pernah pergi ke Inggris. Jadi gue nggak tahu. Ternyata ada juga nih ya kejadian nyatanya, katanya uncontrollable, dan lama-lama sampai bener, tadinya awalnya tuh accentnya ini tuh dikit, kemudian makin banyak, dan sekarang si pasien ini udah full ngomong pakai accent Irlandia. Gila juga ya. Sudah, gitu aja. Ternyata House ada, ya memang banyak sih ya kejadian nyatanya, tapi unik aja sih menurut gue. Anyway, kita balik ke lagu sekarang. Ada Anti-Hero dari Taylor Swift di Popo on the Radio. Oke, followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Thank you banget buat yang udah ngedengerin. Jangan lupa sosial media kita ada di facebook.com/popotr,
Twitter dan Instagram di @popoonradio, dan nomor WhatsApp di 0877 16 16 13 13. Jangan lupa subscribe YouTube Popo on the Radio, akan sangat membantu kita, and bisa juga share sama teman-teman, like juga video ini kalau kamu suka episode ini, and that's it ya. Hopefully you have a great week ahead. Jaga kesehatan, minum air yang banyak. Di sini Popo Kusen. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening, and I'll see you when I see ya.